Pinjol itu kalau saya nggak salah kan dari inspirasi dari Cina tuh, Bang. Betul. Iya kan? Di Cina sudah dilarang, Nah, Bang. di Cina dilarang. Tapi di sini makin merajalela. Di sini ada satu lagi fenomena selain pinjol tadi, Bang. Jasa konsultan joki pinjol. Orang pinjol itu sudah habis darahnya. Datanglah ke jasa konsultan joki pinjol ini. Bukan lagi darahnya yang diambil. Daging dan tulangnya. Banyak banget orang yang pengen curhat. Bahkan kan kalau misalnya kita galbay, sorry to say gitu ya. Ya kita takut juga diteror. Apakah kita harus ganti nomor? Pinjol ini kan dibagi beberapa kategori. Sekarang itu ada legal, semi-legal, sama ilegal. Cuman dalam permasalahan yang sekarang lagi happening banget ini, kita tidak bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal. Karena posisinya lagi dikoreksi. Debt collector itu cara kerjanya sendiri. Ini saya bongkar nih, maaf nih para debt collector ya, saya bongkar sedikit nih. Mereka itu kan bekerja ada gaji, ada bonus. Kalau mereka dapat target, barulah mereka dapat bonus. Mereka tuh pasti kalau kita tinggalin, maaf 10 menit lagi saya harus masuk karena ada yang saya kerjakan untuk bayar utang ini juga. 10-20 menit paling dia udah cabut ke target selanjutnya. Sebelum Abang jadi Wakapolri, saya mau fit and proper tes Abang dulu. Siap. Apakah di dalam pinjol ini, yang memberikan pinjol-pinjol itu, di belakangnya apakah ada oknum, Bang? Oknum yang seragamnya sama dengan Abang? Podcast Ordal di Garuda TV bersama saya Iwal Sastra dan rekan saya Sela Kosakoy. Namamu menarik, bagus ya, Kosakoy. Waduh, terima kasih Selalu loh. menancap di hati, di hati Memorable di sini, ya. Memorable. Oke. Tapi ternyata kita hari ini tuh gak cuma berdua. Hari ini kita tuh bakal ngobrol sama Bukan pakar. hanya hari ini, hari-hari kita jarang berdua. Oh gitu ya. Kalau gitu nanti kita tambah harinya berdua. Soalnya ada pihak ketiga dan keempat Oh di antara gitu. kita. Ini ada ketiga dan keempat nih ya. Keempat ya. Tentunya ada Kombes Pol Dr. Manang Subeti. Hai Bang Bray yang terkenal dipanggil Bang Bray nih. Apa kabar? Baik, Bang Bray gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah. Dari wajahnya cerah ya. Cerah dong. Kayaknya nggak pernah ngutang nih kalau kayak gini. Kayak gini nggak pernah ngutang. Gak pernah nih. banyak pikiran utang Iya, ya. betul. Satu lagi kenalin dong Kang Iwel. Ini namanya Muhammad Ali Fikri Handesra ya. Betul sekali, Pak. Nah kalau di wajahnya maaf ya kayak pernah ngutang ya. Bener, masih dalam proses. Kita masih masa recovery lah. Iya. Manusia lah ya, pasti Betul. pernah hutang. Entah Kalau utang kamu budi lihat- atau utang uang. Kalau kayaknya, oh ini udah lunas nih. Proses. Kali ini kita bakal membahas atau discuss gitu ya. Karena kan kalau aku lihat di Instagram nih, ini muncul nih Bang Bray nih, wah ngasih insight buat yang kebiasaan masyarakat gitu kan. Iya. Ini yang namanya penyakit Iya. terkait pinjol gitu Iya, Bang. iya. Ya, sorry itu saya itu kan udah menjadi habit atau kebiasaan kita juga ya, dikit-dikit minjem karena ya wajar gak sih kita kebutuhan banyak ya kan Kang? Karena ini kan masalahnya itu adalah ada aplikasi, kan ada digital, ada pinjaman online. Nah, itu Dulu kan dia. pinjaman door to door ya Bang ya, Iya. gitu yang sepinjaman ya gitu. Nyatet, pakai nyatet ya. Paling kalau nagih, paling gertaknya gimana sih? Gitu. Iya. Paling getoknya kencang aja pintunya Iya. gitu kan. Sekarang udah simple, kita tinggal mencet-mencet handphone, download aplikasi. Nah kadang itu yang kita nggak tahu, karena kan Iya. iklan udah banyak di medsos juga gitu. Nah. Kita nggak tahu ternyata bunganya Betul. tinggi banget, nyekek banget gitu Bang. Nah, jadi gini, langsung saja Bang Iqbal Iya, ya. Boleh. Silakan. Jadi apa yang diprologkan tadi itu sekarang ini menjadi fenomena yang sebenarnya iceberg ya di bawah. Di bawahnya banyak, di atasnya kelihatannya sedikit. Jadi fenomena gunung es. Iya. Masalah ini sebenarnya kenapa tidak terekspos secara luas dan baru akhir-akhir ini yang saya sedikit banyak berperan di situ. Karena masyarakat korban pinjol ini saya katakan korban tanda kutip karena ada beberapa kategori nanti saya jelaskan. Mereka tidak berani speak up. Menganggap korban pinjol ini dia adalah aib. Orang yang punya pinjol itu aib Bang di mana-mana. Aib dalam pikiran mereka sendiri. Padahal siapa sih yang nggak punya hutang Bang? Iya betul. Siapa sih? Apa bedanya dengan hutang kredit kendaraan? Iya. Apa bedanya dengan hutang kredit rumah? Tapi mungkin bedanya pinjol itu untuk lebih ke kepentingan konsumtif. Jadi tadi saya kembalikan, ada beberapa kategori. Kalau orang yang melakukan pinjaman online itu, dia sengaja untuk melakukan pinjaman untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan, misalnya untuk judi online. Nanti ada kaitannya dengan membeli narkoba misalnya. Beda lagi dengan orang yang melakukan pinjaman online ini untuk kebutuhan mendesak. Dan rata-rata orang yang pinjam online ini, mohon maaf, orang yang nggak punya uang. Kenapa? Saya katakan orang yang nggak punya uang. Kalau punya uang ngapain minjam kan Bang? Iya betul. Nah, orang yang ekonomi lemah, ekonomi bawah, mungkin ada beberapa yang memang dia basicnya entrepreneur juga ada. Tapi yang lebih menyakitkan adalah orang-orang yang nggak punya uang. Inilah kemudahan yang saya bilang, kemudahan
kemarin saya sempat ngomong adalah seolah-olah malaikat, tapi berkedok iblis tanda kutip Bang. Kemudahan yang diberikan ini akan menjebak mereka. Karena apa? Pinjol ini tidak mudah keluar Bang. Sistemnya sangat menjerat. Bunganya saja sudah kelihatan Bang. Bunganya itu satu hari 0,3%. Kalau 1 bulan kali 39% Bang. Bunga Bang berapa Bang? Betul. 1 tahun 106% kalau dikalikan itu. Ini aja sudah tidak masuk akal. Dan yang terjebak di sanalah tadi saya katakan orang yang tidak punya uang. Kalau orang punya uang, orang punya agunan, orang punya pekerjaan tetap pasti akan minjamnya ke bank. Ini kemudahan yang akhirnya menjebak masyarakat dan ini mudah-mudahan semakin didengar oleh pihak-pihak yang berwenang bahwa pinjol ini harus segera segera dipikirkan apakah ini harus Abang terlalu baik ngomongnya. Iya, dihapuskan. Karena gini Bang, saya potong dulu. Iya. Itu kan pinjol itu kalau saya nggak salah kan dari inspirasi dari Cina tuh Bang. Betul. Iya kan? Di Cina sudah dilarang Bang. Di Cina dilarang. Tapi di sini makin merajalela. Di sini makin udah merajalela. diblokir, banyak juga yang baru-baru ini bermunculan. Nah, nanti Fikri akan banyak bisa menjelaskan tentang itu. Terus saya lanjut Bang. Ada satu lagi fenomena selain pinjol tadi Bang. Yang kedua adalah jasa konsultan joki pinjol. Orang pinjol itu sudah habis darahnya. Datanglah ke jasa konsultan joki pinjol ini. Bukan lagi darahnya yang diambil. Daging dan tulangnya. Oke, sorry bentar. Joki pinjol itu memang yang sering live di medsos juga itu ya. Aku pernah nonton, to be honest aku pernah nonton dan sempat ini bener nggak sih jasa konsultan? Ayo ini dia ngasih insight dan hampir aku tertarik loh Bang. Kamu apa teman kamu? Aku dan teman aku. Aku mewakili teman aku sih. Jadi itu yang lebih mengerikan lagi Bang. Sisi gelap yang lebih mengerikan lagi dan ini baru saya bongkar dalam waktu 3-4 minggu ini. Sebelumnya belum pernah ada. Dan alhamdulillah dengan adanya kami dengan tim saya ini Bang, mereka sudah mulai berkurang dan bahkan ada, tidak usah saya sebutkan perusahaannya Bang, yang selama ini yang terbesar, dia berkomitmen untuk mengembalikan uang-uang dari nasabahnya itu. Gitu. Bang, masalahnya banyak orang percaya dengan pinjol ini karena ada tuh terdaftar di OJK. Berarti ini negara sudah merestui sehingga mereka merasa nyaman untuk pinjam ke situ. OJK memang betul mengatur, ada regulasinya di SE OJK, kemudian di POJK tentang syarat-syarat regulasi tentang fintech ini ada semua Bang. Sayangnya Bang, sayangnya mudah-mudahan OJK juga mendengar. Karena selama ini saya teriak-teriak ngetek-ngetek OJK hampir tidak ada respon. Ada kuota kali mungkin. Sekarang apalagi pimpinannya baru nih OJK. Mudah-mudahan Bang. Jadi mendengarlah suara masyarakat ini. Regulasi jelas diatur Bang. Tapi sayangnya penegakan ataupun penegakan hukum terhadap regulasi itu masih kurang. Contoh Bang, saya katakan teror selama ini itu yang paling ditakutkan oleh masyarakat, betul nggak? Orang yang meminjam secara online dia mendapatkan teror bahkan sebelum jatuh tempo. Terornya secara online dan itu teror yang tidak manusiawi. Ancaman-ancaman pembunuhan, asusila, kemudian apalagi ancaman-ancaman menggunakan Telegram ini kan datangin damkar, ambulan, itu terus caci maki. Itulah yang membuat psikis masyarakat peminjam ini hancur Bang, hancur sehancur-hancurnya. Keluarganya hancur, pekerjaannya hancur. Ditambah lagi nanti dia akan didatangi oleh penagihan-penagihan lapangan, kolektor lapangan. Kalau saya sudah saya edukasikan dengan teman-teman bahwa penagihan yang secara online ini itu abaikan. Itu yang dilakukan oleh jasa konsultan, tapi mereka harus bayar untuk mendapatkan kalimat abaikan itu dia harus bayar. Oh gitu. Kalau ke saya kan gratis nih. Oke. Ada ancaman tuh abaikan. Nggak usah bayar. Ini ilmu. Kenapa saya katakan abaikan? Itu adalah sistem Bang. Mereka membroadcast Bang. Itu secara template kalimat-kalimat itu yang dilakukan oleh desk kolektornya. Dikirimlah ke semua orang-orang yang mau jatuh tempo dengan merubah namanya saja, tapi kalimatnya template. Abaikan. Kemudian kalau diancam dia akan didatangi, itu lebih baik Bang. Kolektor yang datang ke rumah tidak akan pernah berani berbuat macam-macam. Karena mereka dibekali surat tugas, dibekali sertifikat profesi, dan jelas siapa yang memerintahkan. Ketika berbuat macam-macam, video kan ada, foto ada, lapor OJK, aplikatornya bisa didenda. Bahkan dia kalau melakukan tindak pidana, si kolektornya ini bisa dilaporkan ke polisi, bisa telepon 110.
ini gratis saya kasih tahu. Kalau kamu ke jasa konsultan bayar. Itu. Berarti kalau misalnya nanti telepon abang gratis. Gratis. Oke. Bang Bre, Ya. menarik tadi abang singgung di awal sebelum ke Mas Fikri ya tentang joki pinjol ini. Oke. Bisa diceritakan cara kerjanya nggak Bang? Baik. Jadi gini Bang, saya kasih contoh Sela lah. Iya. Sela datang, dia kan tadi udah ngaku lihat TikTok kan, Iya. tertarik Medsos dengan tuh banyak jasa banget. penyelesaian Iya. hutang. Akhirnya dengan dalam keadaan panik, dia belum jatuh tempo nih, masih rutin pembayarannya, masih bagus. Karena itu target saya. Iya. Ketika dia sudah gagal bayar, bukan target saya. Oh, Target saya adalah orang yang masih rutin pembayarannya, yang masih bisa saya ambil dagingnya. oke. Datanglah ke saya, Pak, saya minta dibantu penyelesaian hutang saya. Oh gitu, oke, kamu mau, syaratnya kamu jangan bayar, kamu harus gagal bayar. Oh kok gitu Pak, iya, kamu harus lepas dari riba ini, kamu harus lepas dari hutang ini, gak usah dibayar sekalian. Oh gitu Pak, ya udah mau, mana handphone kamu, handphone kamu, saya ambil, saya downloadkan seluruh aplikasi pinjaman online yang ada. Semuanya, bahkan pinjaman online kamu yang ada sekarang, akhirnya akan saya ajukan pinjaman sebanyak-banyaknya. Saya kuras habis limit kamu. Ditambah semua aplikasi yang awalnya cuma hutang misalnya ada 2 atau 3 aplikasi, 30 aplikasi saya download. Oke. Saya ambil semua uangnya. Oke, awalnya kan kamu pengen keluar hutang. Faktanya apa? Menambah hutang. Nambah utang. Nah, uang itu perjanjian awal misalnya dapat nih 100 juta. Saya bagilah 2, 50 juta buat saya, 50 juta buat kamu. Oh, gitu Pak. Oke, ya udah. Cairinlah 100 juta. Saya ambil Bang 50 jutanya. Setelah itu, mana Pak yang 50 juta punya saya? Nah, tunggu dulu. Kamu mau saya backup nggak? Saya backup artinya kamu kalau ditagih, nanti kamu alihkan ke saya. Bilang sama penagihannya. Kamu di backup oleh Bang Bray. Saya kasihlah surat kamu itu namanya surat sakti, surat keterangan pengalihan penagihan. Itu adalah pura-pura kebohongan. Nggak mungkin penagihan itu bisa dialihkan, Bang. Iya. Ketika datanglah kolektor ke rumah kamu, saya komunikasi sama kolektor itu. Udah kamu nggak usah tagih, datang aja ke kantor saya kasih dia uang 3% dari jumlah tagihanmu. Uangnya dari mana? Yang dari 50 juta tadi. Jadi 100 juta saya ambil semuanya. Kamu pulang nggak bawa apa-apa, hanya membawa surat selembar kertas yang namanya SKPP itu dengan janji saya backup. Apakah ini bukan suatu penipuan, Bang? Orang yang datang ke sana mau melunasi hutangnya, malah dibuat hutang lebih dalam lagi. Dengan niat, jangan salah nih member-member yang jasa konsultan joki seperti ini. Orang yang melakukan hutang dengan niat untuk tidak membayar, itu bukan lagi perdata, Bang. Niat awalnya jangan dibayar. Kita ambil semua, kita bobol semua limitnya. Itu sudah penggelapan, itu sudah pidana. Inilah yang masyarakat sekarang akhirnya banyak terjebak di situ. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang terbuka pikirannya dan mau meminta kembali uangnya itu. Karena perlu edukator Bang, Iya. dia pendidik yang mendidik mengedukasi masyarakat tentang bahaya pinjol ini dan bagaimana jangan masuk ke sana, Ya. ya kan? Nah kalau bicara soal edukator, Nah ini saya lihat Fikri. wajahnya Mas Fikri. Iya, yang agak berseri-seri gitu ya, lagi proses tadi penyelesaian. Nanti Fikri bisa menjelaskan Bang, kenapa tidak perlu datang ke jasa konsultan. Fikri bisa menjelaskan. Oke. Gimana, Mas Fikri, Karena kalau pada aku lihat di medsos di TikTok live ya, itu ratusan yang nonton. Banyak banget orang yang pengen curhat, terus gimana caranya gitu kan. Kalau galbay aja segala macam kayak gitu. Bahkan kan kalau misalnya kita galbay, sorry itu saya gitu ya. Ya kita takut juga diteror. Apakah kita harus ganti nomor atau kita harus bagaimana gitu Mas? Biasanya Monggo, kalau galbay hubungi Bang Bray. Iya. Oke, sebenarnya gini, kalau misalnya saya jelaskan dulu, saya backgroundnya sebenarnya balik lagi ke pengusaha. Oke. Nah, saya itu bukan berbicara sebagai konsultan keuangan ataupun konsultan hukum, yang dimana posisinya adalah memang saya praktisi lah ibaratnya. Saya memang punya ada yang hutang diagunan, non-agunan dan sebagainya. Praktisi utang maksudnya gini Iya, jadi maksudnya kita bercerita itu bukan tidak pernah mengalami, Iya, tapi karena kita mengalami hal tersebut, akhirnya saya memang umur 27. Dan posisinya adalah memang saya iseng aja waktu awal, pengen sharing gitu ya. Karena gini, memang kalau misalnya menyangkut hutang itu kan orang banyak nggak tahu, saya ada yang punya dari agunan, KTA, kartu kredit sampai di pinjol. Pinjol ini sebenarnya nyempil. Cuman pinjol itu kalau kita konteksnya adalah bahas pinjol ini sebenarnya
sebenarnya berkamuflase yang di saat dulu saya di tahun 2023 sama yang sekarang itu berbeda sistemnya. Jadi kenapa saya bilang beda sistemnya? Dulu itu mereka masih ibaratnya mengikuti regulasi sesuai dengan regulator yang memang mengatur. Jadi memang masih kayak temponya masih sesuai, skema pembayarannya masih sesuai. Nah makin lama makin kesini tuh ibaratnya nggak sesuai nih. Ada yang dipermainkan lah gitu di dalam situ. Nah cuman yang saya memang perhatikan adalah di saat saya buka ternyata kasus angka dari pinjol ini yang terjerat gitu ya sama yang meminjam mungkin yang belum terjerat. Nah itu belum menyadari karena memang siklus gali lubang tutup lubang ini kan bukan baru di saat pinjol, tapi di saat kartu kredit pun juga orang bermain seperti itu kan gitu. Cuman bedanya adalah mereka itu punya exit plan-nya gitu. Nah di pinjol ini tidak ada mungkin ada exit plan-nya. Kenapa tidak ada exit plan-nya? Karena bunga yang memang mereka tetapkan itu gini. Mungkin tadi Pak Bre udah singgung, bunganya memang 0,3%. Nah, dalam 1 tahun itu dalam sebulan aja bisa 9% kan. Nah, cuman mereka menuliskan di situ total misalnya di saat peminjaman itu 10%. Tapi biaya layanannya itu melebihi hal tersebut. Jadi kalau di total misalnya minjem 10 juta, itu bisa jadi baliknya itu adalah sekitar 18 juta. Parah sih. Iya, itulah jahatnya pinjol. Nah, saya ini menangani sebenarnya banyak banget jadi teman curhat. Sebenarnya sesi teman curhat, Pak, gitu. Jadi saya pengen tahu orang itu kan kalau misalnya ke teman takutnya ibaratnya diolok-olok lah. Terus habis itu hutang itu adalah aib, benar kata Pak Bre tadi. Terus habis itu nggak mau terbuka karena takutnya malah jadi jelek-jelekin lah. Saya koreksi sedikit tadi Pak Bre. Mungkin ekonomi rendah ya, tapi ekonomi yang ada pun ada. Ada juga. Menengah pun ada. Menengah pun ada. Gitu. Dan memang rentang yang paling besar adalah di umur 18 sampai 34. Nah, 18 sampai 34 itu adalah market paling empuk. Paling empuk ya. Paling empuk karena apa? Karena saya sendiri kan masih Gen Z lah ibaratnya. Untung saya 35 ya nggak masuk ya. Lewat dikit. Iya, udah lewat dikit. Nah, karena kan gini kan di zaman sekarang itu adalah yang sesuatu yang instan itu menarik. Betul. Terus abis itu kita juga tidak diajarkan untuk melihat secara teliti gitu. Jadi banyak orang itu gali lubang tutup lubang yang satu awalnya didorong karena kepanikan. Abis itu selain dari kepanikan sendiri itu dia tidak membaca detail dari pinjolnya. Nah, sekarang yang sebenarnya jahat tuh di mana sih? Orang kan banyak nanya kan kayak dari pihak regulator bilangnya, ya kenapa kalian nggak baca? Kenapa kalian nggak pahami gitu? Tapi sedangkan dari sisi masyarakat bilangnya ibaratnya, loh kita dijebak. Nah, kan sebenarnya harusnya namanya sudah diatur ya di tengah dibaca dulu kita baca gitu. Cuman kan seharusnya kemudahan ini jangan sampai ya memang udah dikasih emang mau dijerumusin gitu. Nah ini yang perlu dikoreksi gitu kan. Nah terkait dengan memang peraturan-peraturan yang berlaku itu ada yang memang kita baru lihat limit nih udah ditransfer. Nah mau legal jadi pinjol ini kan dibagi beberapa kategori. Sekarang itu ada legal, semi legal, sama ilegal. Gitu. Nah, ada yang semi legal juga ya. Ada semi Nanti legal. boleh spill kalian nama apps-nya apa? Nah, jadi memang legal, semi legal, ilegal ini yang sebenarnya kalau misalnya dari pihak regulator sendiri itu kan tinggal bilang kayak kalau misalnya mau cek yang legal, silakan cek ke websitenya. Cuman dalam permasalahan yang sekarang lagi happening banget ini, kita tidak bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal. Betul. Karena posisinya lagi dikoreksi. Nah, sama yang dimention sama Kang Iwal tadi, semua udah berlabelkan by OJK. Betul. Itu dia. Jadi kita kayak tertipu. Tadi kan sempat kamu mention gitu ya, Mas, kalau seandainya masyarakat panik gitu kan segala macam, akhirnya kita takut dengan bunga yang tinggi karena itu mempengaruhi KOL kita nih. Kita jadi KOL nih. Call 1, call 2, 3, 4, 5 yang mana itu bikin takut. Jadi sehingga ada fenomena gali lubang tutup lubang hanya karena takut skor call kita ini tuh jadi gini, nambah gitu ya. Ada yang mengatakan mentor-mentor kita kemarin kita sudah diskusi juga, lebih baik hutang itu berbunga daripada beranak. Lebih berbunga pada beranak. Ketika hutang kamu di pinjol ini berbunga, itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Ketika suatu saat nanti kamu gagal bayar ataupun tunda bayar, akan ada penawaran dari sistem secara otomatis untuk menghapuskan bunga dan dendanya itu. Bahkan mungkin keringanan atau diskon dari pembayaran pokoknya. Itulah yang sebenarnya masyarakat juga harus tahu. Jangan sampai dengan ketakutan itu akhirnya dia menggali lubang lagi, hutangnya beranak, Bang. Dari aplikasi yang A dapat lagi aplikasi B, inilah yang akan menyebabkan snowball tadi, menggulung semakin besar. Nah, ini saya teruskan lagi, saya kaitkan dengan jasa konsultan joki pinjol itu. Itulah yang janji yang mereka
berikan sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Jadi mereka itu jasa konsultan joki pinjol ini menjanjikan kamu tidak akan ditagih, kamu akan suatu saat akan selesai. Memang artinya bahkan lebih salahnya lagi mereka menjanjikan tidak usah dibayar sama sekali. Apa itu nggak merusak selik OJK kalian? Ya kan? Mengajarkan gagal bayar itu sudah sangat salah besar. Karena orang yang akan dikejar seumur hidup, Bang, akan dikejar hutang seumur hidup, nggak akan selesai. Padahal kita nih, kami sama Fikri sama teman-teman ini akan berusaha mengajarkan bagaimana orang itu bisa lepas dari hutangnya. Betul. Dan itu ada caranya. Ya, dan memang jadi gini, jadi pemerintah juga harusnya mengedukasi. Jangan fokusnya itu hanya ibaratnya yang digaungkan adalah terkait dengan selik rusak. Tapi tidak dijelaskan terkait dengan manajemen keuangan. Ataupun misalnya gini, selik rusak itu kan kalau misalnya nantinya setelah lunas semuanya ada namanya pemutihan loh. Nah, orang itu fokusnya terus ke selik dan selik. Itulah yang mereka jaga, termasuk dari tadi Mbaknya bilang ibaratnya KOL nih. Call ini, call 1, call 2, call 3. Sampai call 5. Nah, sampai call 5. Tapi kalau misalnya ibaratnya saya tanya lagi ke orang-orang yang memang masyarakat, tahu nggak call 1 ke call 2 jaraknya berapa? Call 2 ke call 3 jaraknya berapa? Itu tahu nggak? Mereka kan nggak tahu. Yang dimana cuman ibaratnya, aduh takutnya di blacklist nih, saya nggak bisa pinjam. Nah, inilah yang harus diedukasi. Jadi gini, masyarakat itu bukan dari segi pinjolnya doang, dari yang diedukasi. Masyarakat, kenapa saya tadi singgung di umur 18 sampai 34? Karena maunya instan, bukan fokus ke penghasilan. Tapi dengan pola minjam-meminjam, gali lubang yang dijebak oleh pinjol tersebut dari segi skema pembayaran. Jadi yang kemarin kita juga udah sering bahas adalah tenor itu sebenarnya kita bisa menentukan 3, 6 bulan, 12 bulan yang kita pinjam dari pinjaman online sekarang. Tapi skema pembayarannya itu diatur oleh sistem. Dan perjanjian itu hanya sebatas perjanjian digital. Yang dimana posisinya kita nge-scroll, habis itu tanda tangan digital. Kita checklist tuh. Iya, kita cek. Iya, bacanya kan panjang kali lebar. Padahal kamu paham sekali ya. Teman saya. Oh, teman. Oh, temannya curhatnya dalam berarti ya. Oke, terus lanjut lagi, Mas. Nah, terus habis itu sebenarnya gini, pinjol itu berkamuflase loh. Dari yang dulunya sebenarnya awalnya yang memang bunganya kecil, biaya layanan kecil, lama-lama bunganya besar, akhirnya dia melihat China udah nggak bisa, Indonesia ini market empuk. Karena market empuk yang saya katakan adalah ya ibaratnya di sini judul banyak. Yang ngegerakin tapi bukan di sini. Ada yang di sini tapi kebanyakan dari luar. Nah, terus abis itu pinjol digerakin sama orang luar. Karena marketnya seksi lah kita ngomong di sini. Orang ibaratnya kita mau edukasi sampai sekarang pun, saya juga udah bilang sama Pak Bray sendiri. Kita mau edukasi sampai berbusa pun, kalau misalnya masyarakat ini HP-nya selamanya di tangan ya, tidak diatur sama regulator, nggak akan selesai. Karena angka sekarang itu udah 45 juta yang memang punya hutang pinjol ya. Yang terjerat kita belum buka nih datanya gitu. Tapi dari angka hutangnya aja udah 110 triliun. Dan ini ada sangkut pautnya dengan pembobolan itu juga. Karena apa yang awal bisa jadi mungkin berapa persennya gara-gara terbobol itu yang orang nggak tahu. Nah, jadi yang saya edukasi ya lebih tepatnya adalah memang fokusnya ke mental. Yang sekarang lagi viral aja deh kita bahas. Ini teror ini udah mulai bukan, jadi mereka itu selalu mengeskalasi cara penagihannya untuk desk collection. Kenapa fill collection itu lebih aman? Karena mereka itu cuma datang, harus bawa udah regulasinya jelas, jadi mereka lama datangnya. Nah, kalau desk collection ini kayak teroris digital lah. Yang dimana posisinya adalah mereka itu nggak tahu siapa, karena pakai nomornya dia beli banyak banget, tidak mengatasnamakan perusahaan. Nah, sekarang mereka itu selalu mengincar titik kelemahan. Makanya kenapa mereka orderan fiktif, biar bayar, dipermalukan dan sebagainya. Sekarang yang dia incar adalah bagaimana mereka menghilangkan pekerjaan orang tersebut. Itu kan titik sebenarnya. Titik kelemahan seseorang yang dimana posisinya sekarang ibaratnya bapaknya lagi kerja kayak gini. Tiba-tiba dipanggil sama atasan, sini menghadap gitu. Nah, kamu punya hutang ya dan lain-lain dan sebagainya gitu. Dan sedangkan mereka keabsahannya aja dari mana nggak tahu. Tapi ya inilah yang lagi marah. Makanya saya sebenarnya di posisi sekarang ini pengen ngangkatnya ini. Karena memang yang kemarin saya buka surat terbuka untuk HRD untuk seluruh Indonesia. Untuk di mana posisinya saya mengerti. Kalau misalnya memang karyawan kalian memang punya hutang, yang memang di bidang pinjol adalah ibaratnya sekarang dikategorikan memang versi bawah. Jangan langsung memutuskan untuk memberikan surat peringatan. Tapi ditanya dulu gitu, dilakukan mediasi sama karyawan tersebut, kalian tuh kenapa? Kalau memang kinerjanya menurun, abis itu memang mereka itu ibaratnya ada indikasi menggelapi dana perusahaan dan sebagainya, ya bolehlah kalian keluarkan.
Tapi banyak ini yang udah kena PHK ini Pak. Nah kalau misalnya udah kena tanpa alasan. Ibaratnya kalian keluar karena memang posisinya kita merasa terganggu dengan teroran yang nggak tahu dari mana gitu ya. Terus abis itu gimana cara bayarnya? Iya. Udah sama sekali nggak ada pekerjaan, nyari pekerjaan susah. Nah, berarti kan kasusnya bisa sampai bunuh diri loh kan. Nah iya. Sampai berarti kan depresi. penagih ini kan tahu ya kerja di mana, siapa aja dan lingkarannya. Nah, Bang, dengar-dengar katanya pinjol judul ini punya database bersama nih. Kok bisa begitu, Bang? Makanya ini yang saya pengen nyenggol lagi OJK, Bang. OJK kan ini regulator, Bang. Aturannya jelas, Bang. Aturannya jelas. Kapan OJK mau mengaudit aplikator-aplikator itu? Mereka itu menjual data, Bang. Menjual data ke pihak ketiga, ke anak beranaknya tadi. Yang dibilang sama Fikri semi legal itu, aplikasi A dan aplikasi B itu bisa bersaudara, Bang. Bisa beranak. Payung ya ternyata mereka banyak PT-nya satu jaringan dan mereka saling menjual data itu. Nah, kapan nih OJK mau mengaudit penjualan data ini? Oke, ngomong-ngomong jaringan nih Bang, tadi kan kita balik lagi ngomongin soal joki. Joki yang suka live gitu ya di medsos itu sebenarnya apakah mereka itu punya jaringan juga atau one by one nih? Ya udah aku iseng aja, aku mau nipu orang nih, aku live aja gitu. Karena banyak yang berhasil, perusahaan-perusahaan startupnya itu ada Bang, dan yang bahkan yang terbesar sudah terbesar yang kemarin saya senggol juga. Akhirnya yang lain nyontoh. Kadang mereka dulunya adalah karyawannya di sini, buka cabang sendiri, mendirikan sendiri dengan cara yang mereka lakukan. Bahkan ada yang perorangan. Nah ini yang sekarang saya gencar terus dan saya alhamdulillah bisa memberikan dampak Bang, beberapa yang sudah mulai tiarap, kemudian sudah dikembalikan uangnya. Nah kembali lagi tadi Bang OJK Bang, kalau Abang bisa membantu menyuarakan Bang Iwel ya audit itu perusahaan-perusahaan fintech itu. Bagaimana mereka menyebarkan data itu seperti apa. Karena teror ini sudah tidak bisa dikategorikan hal yang biasa Bang. Ini yang membuat psikis orang sampai macam-macam. Stres, depresi, ya itu tadi cerita teman saya gitu ya. Karena saya mau nambahin ya sedikit ya. Kemarin tuh saya juga sering, jadi gini, waktu kemarin itu saya buka sampai keblokir akun Instagram saya karena teror-teroran orang yang masuk. Saya pengen tahu orang itu kalau nge-blow up, saya mention ke aplikasinya. Iseng aja, saya beranikan diri aja, saya mention ke aplikasi. Nah, ada salah satu aplikasi yang memang di situ udah jelas mereka itu teror walaupun tidak ibaratnya ada logonya ataupun ada namanya, tapi nomornya mereka menyebutkan nama aplikasinya ini. Hijau, kuning, oranye. Sekarang warnanya hijau pun banyak hijaunya. Ya kan, oranye pun juga banyak. Nah, sekarang yang pokoknya hijau lah. Ibaratnya ada aplikasi yang hijau itu, mereka udah jelas di situ. Kami dari sini, kami menagihkan Anda itu sehari dia nerima SMS bisa ratusan. Saya repost lah di story saya. Rame. Saya add lah ke akunnya mereka. Nah, mereka balas cuman ibaratnya gini. Terima kasih telah menghubungi kami dan lain-lainnya. Ini summary-nya ya. Mereka ngomong kami itu kalau menagihkan selalu menggunakan logo dan nama. Jadi di luar tersebut kami selalu patuh terhadap penagihan OJK. Nah, kalau misalnya kalian menerima teror yang memang tidak ada logo kita dan tidak terverified, abaikan saja. Nah, bagaimana kita mengabaikan kalau kita udah tahu sebenarnya ini orang belakang mereka? Kan itu cara mereka meneror. Gitu. Sebenarnya gampang. Mereka buang badan. Iya. Regulator itu nomornya banyak banget. Pihak berwenang nih bisa Bang mencari siapa sih yang melakukan penteroran ini, bisa Bang. Apalagi kalau dia mau melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan aplikator itu. Pasti bisa nemukan data ini mengalir kemana itu pasti bisa. Yang penting mau apa enggak. Nih izin kalau boleh nih ya Bang ya. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol nih mungkin sama Fikri juga gitu. Boleh lihat gak sih DM-nya orang yang sampai bikin burnout terus curhat gitu ya di HP kamu sama di HP Abang mau lihat nih. DM Boleh saya gak? atau mau DM saya, tapi nggak usah disebut namanya ya. Iya oke, biasalah perempuan itu kan posesif nih, suka ngelihat ada yang chat kamu gak? Enggak, bukan, maksudnya kasihan nanti siap. baca aja, terserah pilih yang Kita mana. baca ini ya. Yang belum terbuka. Wah ini banyak banget nih Kang. Coba, nggak usah disebut namanya ya. Pak, lapor ada yang menagih sampai ke dalam kos wanita. Ini lokasi di Jember, memaksa untuk membawa barang unitnya. Diikuti dari lampu merah masuk ke rumah kosnya dan sampai saat ini mereka memaksa tetap menunggu. Nah ini berarti udah DC lapangan ya? Iya, telepon 110 kalau kayak gitu.
minta Oke. polisi. Terus yang lain coba cek. Selamat siang Pak, saya mau cerita. Kemarin daftar pinjol, tiba-tiba tagihannya membludak. Wow, ini ada tagihan 1,2 juta dan ada uang masuk sendiri 700.000, saya kaget. Belum minjam, tagihan kok udah masuk. Sampai sekarang saya tidak berani pakai uang itu. Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Nah. Ini dia belum ACC ibaratnya ya? Jadi itu yang salah satu modus-modus pinjol-pinjol ilegal. Sela udah lihat kan berapa banyak tadi yang belum Oh iya banyak, pantesan kalau aku udah nggak jualan, sekarang tenggelam ya. Tapi tadi Bang Bray nyebut 110, coba deh telepon 110. Oh boleh. Mau boleh. nyoba 110. Jadi kita coba 110. Ini berpulsa nggak teleponnya nih? Enggak dong. Takutnya aku lupa belum isi pulsa gitu loh. Bentar dulu, disclaimer dulu. Ini bukan rekayasa ya. Iya, ini bukan rekayasa. 110 ya. Ini langsung nih. Loudspeaker. Saya langsung tadi minta itu Iya, tuh belum nyambung tanpa nih. rekayasa. Banyak. Pada layanan polisi 110. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0. Oke, kita sudah tersambung. Kita tunggu ya. Layanan Polisi 110, selamat siang, ada yang bisa dibantu? Halo, selamat siang Pak. Iya, Ibu, ada yang bisa dibantu, Bu? Iya, saya Sheila dari Garuda TV, Pak. Saat ini saya sedang syuting podcast bersama dengan Bang Bray, Kombes Pol Dr. Manang Subeti. Siap, Ibu. Iya. Baik. Kita ingin minta edukasi untuk masyarakat nih, kalau seandainya ada masalah begitu ya terkait pembahasan ini terjerat pinjol begitu, nah boleh diedukasi nih, saat ini sedang direkam untuk dibicarakan kepada masyarakat Kalau untuk misalnya ada debt bisa collector lapor datang ke gitu. rumah. Iya, kalau misalnya ada debt collector yang datang atau diteror-teror itu seperti apa Pak? Baik, Silakan. Ibu. Bila misalkan ada ancaman teror atau ada masyarakat yang menjadi korban tindakan kriminalitas, bisa hubungi layanan darurat polisi 110. Nanti pihak kepolisian setempat yang dekat dengan lokasi akan ke tempat pelapor, Bu. Begitu, Bu, Datang untuk ya? datang ke lokasi. Siap. Oke, Datang jadi ke nanti lokasi, baik. pihak keamanan akan datang gitu ya? Siap, Ibu. Jadi melalui kami di layanan 110, kemudian kami memerintahkan polsek setempat untuk datang ke lokasi pelapor menghubungi gitu. Iya, baik. Izin kalau boleh tahu untuk jasanya itu bayar nggak ya Pak? Oh, tidak dipungut biaya, Bu. Tidak dipungut biaya, untuk menghubungi 110 pun tidak dikenakan pulsa. Oh, oke. Gitu. Iya. Baik, Ibu. Mas, terima kasih ya Mas ya. Ini saya Pak Manang Mas. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga semakin paham tentang 110 ya. Ini bukan rekayasa ya Mas ya? Ini langsung. Siap, tidak komandan. Ya, makasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Selamat siang. Iya. Selamat siang, Ibu. Jangan sampai ada yang goreng-goreng ini rekayasa. Enggak, pemirsa, ini benar. Benar ya, 110 benar. Ini bukan rekayasa. Tadi karena Bang Bray sebut 110, saya minta Sheila untuk menelpon langsung. Ini bukan rekayasa tapi nggak ada- reka nggak ada. adegan ya. Kalau misalnya saya terteror, saya bisa nelpon. Tapi Tadi kan bilang bisa lapor, nanti akan arahkan ke polsek Iya. setempat. Kalau misalnya masalah lain nih, nggak cuma soal pinjol, ada Oh, DJ, semua. masalah Semua masalah. diteror mantan gitu boleh? tergantung. Kapolseknya masih jomblo. Jangan Sheila. Ini darurat. Itu darurat ini. Iya, ini kan kita lagi bicara kalau seandainya debt collector datang tiba-tiba kayak tadi itu kan masuk ke rumah orang, Iya, ngelamar sampai segalanya, ngikutin itu gitu. langsung Iya. telepon 110. Oh, ini berlaku di seluruh Indonesia. Ya, jadi gini, kembali lagi, apa yang dilakukan oleh jasa konsultan joki pinjol itu yang menjual surat Bang, surat backup SKPP itu nggak ada artinya. Kalau 110 nggak pakai surat, kalian didatangin debt collector ke rumah, ketika dalam situasi aman nggak usah telepon, Oh, oke. temuin baik-baik, ajak ngobrol. Ketika mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum, kalian telepon 110 dan pasti akan polisi datang. Nah itu dari segi pemerintah. Kalau saya dari segi masyarakat itu yang saya amati adalah masyarakat itu senang ada surat sakti. Nah jadi kalau Berasa apa? aman sih. Iya dong. Padahal Itu enggak. behavior Indonesia. Iya Yang sih, dimana? niat Iya. berasa aman Iya. dong. Jadi Iya. posisinya dengan SKPP ini seakan-akan kayak kita ditemani oleh ibaratnya
kayak polisi kita di belakang kita, atau misalnya kayak lawyer di belakang kita. Padahal surat itu gak ada apa-apanya. Cuman surat kuasa pengalihan penagihan, yang dimana posisinya adalah mereka menjanjikan tidak ada penagihan dan sebagainya. Ternyata mereka tuh ya kayak mereka datang, apa Pak Bray, kita kasih uang rokok lah Pak Bray. Buat mereka itu kan bekerja. Yang dimana posisinya mereka, jadi gini, di saat didatangi jangan takut. Karena mereka hanya melakukan intimidasi secara verbal. That's it. Mereka mau mempermalukan kita gimana pun, mereka tidak bisa yang namanya intimidasi secara fisik ataupun masuk ke pekarangan rumah. Kalau mereka sudah melanggar hal tersebut, barulah telepon 110. Tapi kalau misalnya mereka cuma intimidasi secara verbal, kita bisa bilang rekam sama mereka, rekam aja. Rekam itu nggak, kalau mereka takut direkam berarti mereka udah tahu mereka salah gitu. Karena ada 4 dokumen yang harus mereka bawa. Jadi ini buat edukasi masyarakat juga saya sampaikan. Satu, yaitu adalah identitas resmi. Yang kedua adalah SPPI yang kata Pak Bray bilang. Yang ketiga adalah surat penunjukan dari perusahaan kepada debt kolektornya. Nah, terus yang keempat rincian hutangnya. Kalau satu pun mereka tidak bawa, usir aja secara halus. Kalau mereka bawa, apa yang tidak boleh dilakukan adalah menandatangani apapun yang mereka paksa. Mereka itu selalu memaksa. Biar ada ibaratnya landasan mereka baru. Nah, terus yang kedua adalah jangan pernah menjanjikan apapun. Nah, yang ketiga, jangan pernah bernegosiasi sama mereka terkait dengan pembayaran. Karena banyak ini terjadi di lapangan. Jadi seakan-akan debt collector itu kayak bilang kayak, ini ternyata udah dapet nih keringanan. Jangan percaya. Nah, yang keempat, waktukan. Karena debt collector itu cara kerjanya sendiri. Ini saya bongkar nih, maaf nih para debt collector ya, saya bongkar sedikit nih. Karena posisinya adalah mereka itu kan bekerja ada gaji, ada bonus. Kalau mereka dapat target, barulah mereka dapat bonus. Kalau mereka ibaratnya menekan orang yang tidak kooperatif, dalam tanda kutip kooperatif yang memang kita udah menyatakan itikat baik, tapi mereka emang belum bisa bayar, mau gimana? Nah, kita ulur terus waktunya, apakah mereka nggak dapat bonus harian? Sedangkan jam penagihan itu sudah diatur oleh regulator, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Mereka tuh pasti kalau kita tinggalin, maaf 10 menit lagi saya harus masuk karena ada yang saya kerjakan untuk bayar utang ini juga. 10-20 menit paling dia udah cabut ke target selanjutnya. Makanya itulah adalah nasabah prioritas untuk pinjol. Gitu. Yang memang gampang dan merasa ketakutan di saat udah keluar nih muka udah pucat. Itu udah makanan empuk. Iya sih. Jadi makanan empuk. Tapi kita perlu edukasi juga masyarakat. Jangan karena Bang Bray dan Mas Fikri sudah ngasih tahu cara-cara berhadapan dengan debt collector, cara mengatasi pinjol. Akhirnya gampang nih, jangan sampai ya. Saya sama tim saya sama Fikri sama beberapa teman saya selalu mengatakan kita itu tidak boleh tidak bertanggung jawab dengan hutang kita. Kalian boleh tunda bayar, tapi kami tidak akan pernah merekomendasikan kalian untuk gagal bayar selamanya. Ketika kalian sudah tunda bayar, tunggu saja akan ada penawaran dalam waktu tertentu oleh aplikasi. Mereka akan menawarkan keringanan, diskon, potongan denda, potongan penghapusan bahkan dan bahkan potongan pokok. Itu akan terjadi dan akan ditawarkan. Nah, selama Anda menunggu penawaran itu, tabung. Kelola keuangan Anda, bekerja dengan baik, tabung, kumpulkan uang. Selama 6 bulan itu kemungkinan besar akan ada penawaran. Nah, setelah itu baru bayar satu persatu. Karena ada 2 kategori orang yang saya udah ceritakan sama Pak Bray. Ada galbay karena terjebak oleh sistem, ada gabay. Nah, kalau orang yang gabay ini yang memang banyak kan misalnya gabay ini nggak bayar. Kalau galbay itu gagal bayar. Nah, cobalah boleh ditanya banyak masyarakat kalau misalnya nanti ngundang narasumber yang memang jadi ibaratnya korban gitu ya. Nah, mereka sendiri itu sebenarnya Hamin berapa itu udah diteror. Dan mereka itu udah langsung pengen mengajukan keringanan. Karena mereka tahu tanggung jawabnya. Mereka pengen itu kewajiban mereka itu dibayarkan sesuai dengan waktunya. Tapi dari sistem memang tidak bilang maaf nggak bisa. Tidak ada kebijakan terhadap tersebut. Atau yang paling menjebak adalah ibu selama ini lancar. Nah, mendingan gini aja, kita top up. Abis itu ibu nanti ibaratnya nggak usah bayar biaya perpanjangan. Jadi ada biaya perpanjangan, ada top up. Jadi kalau lancar abang jadi nasabah prioritas. Ditawarin terus. Itu kayak waktu mainin ini apa namanya? Ituan. Kalau misalnya nyicil mobil nih. Nyicil mobil juga kan ditawarin seperti itu, pernah masih gitu. Mending kalau ada kita punya mobil ataupun ini pinjol kalau kamu lancar menjadi nasabah prioritas akan ditawarin terus. Dan kalau enggak tiba-tiba dinaikin sendiri limitnya. Betul. Nah, sudah dinaikin limit, datanglah ke jasa konsultan jago pinjol. Waduh, semakin menjadi nasabah di atas prioritas ada lagi nggak? Apa ya? Jadi akan diambil semua itu.
rata-rata semua masyarakat sehingga akhirnya mereka kepepet apply untuk pinjol gitu ya atau peleter-peleter yang ditawarkan dengan segala kemudahan ini rata-rata tuh buat apa sih? Oke, saya jawab dulu ya. Sekarang gini, sebenarnya kita datang ke toko handphone, itu sebenarnya kita punya duit misalnya untuk bayar. Iya. Tapi bayangin, sebelum kita masuk, ya sekarang ibaratnya Mbak Sheila silahkan ke toko counter manapun, semuanya udah ada ibaratnya peleter dan pinjolnya. Yang dimana posisinya adalah bunganya yang dibilang 0%. Padahal kita sebenarnya niatnya udah punya cash. Iya. Cuman kan sama kayak background saya sendiri, ya saya bilang iya cash is king. Yang dimana posisinya adalah ya udahlah cicil aja dulu. Nah kita nggak tahu ke depan gimana gitu. Makanya posisinya di sekarang itu adalah untuk ibaratnya untuk tidak pinjaman online atau pay later itu sulit karena promo makanan. Untuk pengguna pay later baru dapat diskon 90%. Yes, Nah, exactly ya. that's fact kan gitu. Ya itu faktanya. Belanja-belanja kecil-kecilan. Makanya saya kalau ditraktir Mas Sheila saya nanya, ini tunai apa bayar belakangan nih gitu. Ya kan Jadi saya kembali tanya dulu. ke mindset ya, ke mindset behaviornya masing-masing orang. Kita juga harus benar-benar berpikir sekarang, masyarakat juga harus berpikir, udahlah kita harus menjauhi itu yang namanya pinjol-pinjol itu. Apalagi kalau tujuan peminjamannya untuk kepentingan yang hanya sekedar konsumtif, yang sebenarnya tidak perlu amat dan tidak terpaksa sekali kalian melakukan pinjaman online itu. Kalau untuk menyicil barang masih mending, Iya, misalnya barangnya masih ada barang, ini kalian pinjam uang yang sebenarnya kebutuhannya pun tidak mendesak sekali, apalagi Anda terjebak dengan penawaran-penawaran seolah-olah kamu punya uang. Limit itu seolah-olah punya kamu. Iya. Bener nggak? Kamu nyadar nggak kira-kira Iya. peminjam online nih? Oh limit saya banyak, ini berarti uang saya. Ketika saya klik masuk, udah terjebak dia di situ. Dan saya pengen nambahin ya, orang banyak ibaratnya di saat nggak punya uang itu berpikir dengan pinjaman online jadi punya uang. Sedangkan dengan skema pembayaran saya buka aja di sini, skema pembayarannya mereka itu adalah 14 hari. Tenornya 3 bulan, 14 hari minjam 2 juta, 1,8 juta itu dikembalikan di dalam 2 minggu. Nah sisanya adalah perintilan. Nah kalau saya lebih baik nggak punya duit sama sekali, saya banting tulang untuk mencari uangnya. Jadi jangan tergiur dengan kayak, tapi kita butuh sekarang dan lain-lain. Kita ini ibaratnya rezeki udah ada yang ngatur. Nah kalau misalnya kalian memang belum punya di posisi sekarang, udah lebih baik hindari. Karena mau sampai kapanpun, sekalinya nyemplung, ibaratnya kepepet, itu pasti ini nggak akan bisa keluar. Coba hitung secara matematika. Siapa yang bisa 14 hari? Orang gajian 1 bulan sekali. Nah dia sedangkan mencairkan limit ibaratnya 2 juta, nah terus 14 hari suruh bayar 1,8 juta. Itu bayarnya dari mana? 2 jutanya mau dipakai misalnya. Semua app, semua pinjol itu 14 hari. Enggak, jadi bervariasi. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Sorry ini baru tahu loh. Iya, Bener ada ya kayak Tapi di bawah 30 hari yang pasti. Iya. Tapi ada yang 60 hari. apa tuh? Pinjam sama Bang Bre. Kalau pinjam sama Bang Bray kayak 1 tahun. Iya Bang. Tanpa bunga lagi. Bang, makanya artinya Bang, pinjaman online itu Bang menjebak orang yang ketika orang tidak punya proyeksi penghasilan. Mana ada sih proyeksi penghasilan? Iya betul. Di bawah 30 hari. Mm. Paling tidak 30 hari. Iya. Inilah regulasi yang harus dikritik ke pemerintah ini. Nah, kita juga berharap ini ya, mungkin lain waktu kita undangan dari pemerintah nih. Pemerintah OJK, juga Bang. harus memiliki Dari OJK. Oke, OJK noted, ya, noted. karena OJK. mereka OJK. kewajiban juga untuk melindungi warga negara ini. Iya, Iya betul. wajib. Jadi jangan hanya mikirin hutang negara. Dan juga mengedukasi Warga negara soal juga KOL Bang. itu gitu ya. Penting kali Mohon malah maaf Bang, ini. masalah pinjol ini Bang. Tadi awal sudah saya singgung, ini masalah besar Bang. Iya. Masalah besar, iceberg Bang. Jadi fenomena gunung es Bang. Iya. Luput dari pengawasan kita semua. Kenapa orang tidak berani berbicara? Malu Bang. Iya. Kalau mereka berani berbicara Bang, lebih besar masalah ini Bang. Dahsyat sekali Bang. Betul. Dan kebetulan alhamdulillah saya mewakili masyarakat karena mereka berani curhat sama saya, Iya. Fikri. Dahsyat Bang. Ini kalau pemerintah tidak melihat ini secara terbuka Bang, Iya. kasihan masyarakat Bang. Ya, jadi pemerintah juga harus kita ingatkan juga kan Betul. gitu. Karena pemerintah kan banyak kerjaan tuh, ya perlu diingatkan. Betul. Berhutang itu adalah hal yang biasa karena orang pasti butuh, ada kebutuhan kadang Ada butuh kebutuhan hutang. mendesak Iya. tiba-tiba. Tapi masalahnya gitu ya. berhutang pada tempat yang salah itu yang jadi problem, apalagi sampai kena teror. Nah, Ya kalau kan? gitu ini mungkin merupakan suatu isi hati dan jeritan masyarakat yang tadi curhat ke Fikri dan juga Bang Bray Iya. dan juga yang kita bahas juga gitu ya, sehingga nanti ada solusi dari pemerintah mungkin yang bunganya tuh gak nyekek gitu Betul. ya. Dan untung ada polisi baik seperti Bang Bre yang membuka ruang bagi Wawasan, masyarakat curhat. iya. Jadi apa? Walaupun mereka cuma DM tuh Bang, itu ada kelegaan loh. Itu mereka kelegaan loh. betul Bang. Iya loh, ada Betul, kelegaan. betul. Udah lapor ke Bang Bre gitu loh. Fikri nih Bang punya sesi curhat Iya. one on one dia. Dia melayani banyak orang Bang.
Full. Tapi setiap tapi hari. tapi ini dong boleh spill sedikit aja gitu. Reasonnya apa sih bro? Lu ngelakuin Alasannya? ini? Yes. Alasannya gini, kalau misalnya dari saya adalah posisinya, ya kita nggak munafik lah, kita pasti cari duit dari situ. Tapi saya tidak menduitkan yang cara jasa joki. Oke. Saya benar-benar saya buka aja red cardnya. Waktu itu Pak Bray nanya, lu jangan juga joki lagi fee lagi di depan enggak? Saya 2.000 per menit kalau online, 4.000 kalau misalnya offline. Nah apa yang saya utarakan itu agar orang, saya mengedukasi kita nggak bisa jadi superhero. Kalau saya mau jadi superhero, saya harus ada punya jabatan lah. Saya ini siapa? Saya ini masyarakat biasa. Nah cuman di saat mereka cerita ke saya gitu, alasan saya adalah membuat mereka tenang itu, saya ngerasa semakin banyak yang saya didoakan sama orang lain, permasalahan saya juga akan cepat selesai. Sebenarnya juga ada satu ide juga buat saya nih, mudah nonton para pemuka ulama seperti Ustadz, Kiai itu bisa online juga karena ada doa-doa untuk melunasi hutang kan. Betul. Yang sahih kan hadisnya. Jadi ke Mas Fikri secara teknisnya curhat, datang ke Ustadz tenang dikasih doa. Kalau- yang diamalkan. Itu boleh juga. Kalau saya Sila, reason saya kenapa ya bawaan orok kali. jadi bawaan orok itu ya sifat saya saya pokoknya apa yang bisa saya bantu untuk masyarakat saya bantu. Kalau saya nggak ada red card. Ya kalau abang saya emang polisi baik, Enggak lah, Bang. inisiatif Kita- saya itu gue jangan Jangan, Bang. ini doa bang, ini doa, doa, Amin, doa, amin, doa, amin. kan. Ya kalau abang nggak jadi Kapolri, bentuk-bentuk Wakapolri lah ya. Amin, amin, Nah, amin. itu doa abang. Amin, Enggak loh, karena gini. Polisi baik itu banyak. Ya kebetulan saya ketemu abang hari ini yang ada concern, abang meluangkan waktu, Iya. baca-baca DM yang ratusan itu, abang edukasi orang. Amin. Karena apa bang? Karena orang kalau punya masalah hutang itu bang, dunia tuh jadi hilang. Ya, Betul. Iya kan betul udah betul. jadi hilang, apalagi ada tempat mengadu dan curhat Iya. sampai akhirnya apa frustasi ada bunuh diri. Iya, Iya kan? Nah, ini negara harus hadir sebenarnya gitu itu. Dan sambil menunggu negara hadir, Abang dan Mas Kita akan Fikri tetap sudah bersuara, hadir. kita akan tetap bersuara. Bantu. Makasih Bang, Betul. siap. Oke, jadi Sel aja ceria sekali ya. Kemarin ketemu Abis ini nggak apa-apa, sesi one on one abis ini. oh boleh, boleh. Langsung aja bang 08 berapa bang? Jadi sekali lagi Bang, kami ingin memberikan langsung Apa bikin itu? janji nggak boleh. bayar. Langsung Di luar topik ini. iya, langsung nomor. Nanti curhatnya kemana-mana. Lah, Bang. iya. Bahaya, Nggak bahaya. nggak boleh begitu. Jadi sekali lagi Bang, mungkin kami ingin terus Bang. Nah, ke depan Bang, insya Allah kami sama tim saya kita akan membuat suatu kumpulan lah. Ya. Saya berencana membuat suatu yayasan Bang. Oh iya iya. Yayasan sosial Ya. untuk mengedukasi masyarakat ini. Iya. Jadi kita akan memberikan bantuan-bantuan gratis, kemudian edukasi kepada masyarakat juga tentang masalah-masalah ini. Sebelum Abang jadi Wakapolri, saya mau fit and proper test Abang dulu. Siap. Apakah di dalam pinjol ini, Iya. yang memberikan pinjol-pinjol itu, di belakangnya apakah ada oknum Bang? Oknum yang seragamnya sama dengan Abang? Malah kebalik Bang. Polisi pun ada yang terjebak dalam pinjol Bang. Oh gitu Bang. Jadi bisa dibilang ya semua orang, semua kalangan juga bisa terjerat Iya. pinjol gitu ya. Oke. Itu kalau polisi curhat ke Abang juga dong. Oke, satu mungkin ya gitu ya sebagai penutup gitu closing statement dari Abang dan juga Fikri, boleh kasih insight nggak sih ke masyarakat biar nggak terjerat pinjol itu gimana? Sebenarnya kalau untuk tidak terjerat pinjol, satu, posisinya zaman sekarang perbanyak dulu penghasilan income, semuanya itu kan berdasarkan income. Kita kalau misalnya mau minjam, jangan cari ibaratnya angel investor lah ibaratnya. Ya, pinjol tuh angel investornya bagi masyarakat yang dimana posisinya cukup mudah untuk ditarik, diambil dan lain-lain. Jadi fokusnya 80% untuk cari penghasilan, 20% cara bayarnya. Nah, jadi kalau usahakan lebih baik sekarang udahlah kita punya yang semampunya aja. Kalau misalnya belum punya gitu ya, udah. Toh ibaratnya saya ini dengan membuka sesi memang saya akhirnya jadi banyak belajar juga ya. Ibaratnya dari masyarakat kayak oke saya nggak mau kayak gitu. Kalau dari saya Bang, Iya, Bang. saya ingin memberikan insight, artinya menghadapi yang sudah terlanjur ya. Menghadapi, kalian tidak perlu lagi panik. Menghadapi semua teror itu abaikan saja. Abaikan. Blok ganti nomor. Teror. Tata keuangan Anda, bekerja dengan baik, tunggu masa jeda, tunda bayar, kemudian lunasi pada saat nanti Anda akan mendapatkan penawaran keringanan. Selama masa jeda itu kalian kuatkan mental. Jangan gali lubang tutup lubang. Lebih baik hutang kita berbunga daripada beranak. Yes. Oke. Oke, itu kuatkan maksud mental dan juga Mental dulu. kuatkan iman. saya. Mental. Iya, Karena mental gini, dulu. tidak ada yang seharga dengan nyawa kita, apapun itu Bu.
Tidak ada yang seharga dengan nyawa kita. Harga diri pun kita tidak seharga dengan nyawa kita. Apa sih harga diri itu apa sih? Betul. Nggak perlu kita merasa kita punya harga diri, malu, aib, nggak perlu. Oke, dan kalau misalnya bingung, terteror, langsung telepon 110. Yes. Oke, Ya kalau sekali mau lagi. curhat silahkan follow akun Instagram mereka Fikri berdua. sama Bang. Ya, Oke, kalau gitu terima kasih banyak Fikri. Makasih. Thank you terima Bang kasih. Bray, luar Terima biasa kasih. banget insight obrolannya. Komandan. Bang Iwel, saya titip kalau perlu bisa para jurnalis ini lebih dorong lagi pemerintah untuk memperhatikan ini. Siap. Oke, siap. Itu, Bang. Terima kasih sudah hadir di sini Bang Komandan kita, Ya. Kombes Pol Dr. ya Manang Subukti dan juga Mas Muhammad Ali Fikri sudah hadir di Siap, sini terima kasih berbagi juga. dan mudah-mudahan kita doakan rakyat kita semua terbebas dari hutang. Amin. Amin. Oke, kita Amin, bareng-bareng amin, boleh? amin. Oke, dan saya Iwan Sastra. Dan saya Sheila Kosakwa izin Saksikan pamit. terus Ordal setiap Kamis jam 9 malam di Garuda TV. Ayo kita spread bareng-bareng. Yes. Oke.